podcast Rewind. Tepuk tangan dong. Podcast SCK Kreator ini akan membahas apapun yang ada di dunia ini, entah itu pekerjaan, itu apakah itu hobi, entah itu cita-cita, pembangunan seperti yang disuarakan oleh pemimpin kita yang sebelumnya di Majalengka. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan yang akan dibahas, kita perkenalan dulu kali ya, men. iya bagusnya perkenalan dulu. Gila. Sebenarnya ini pembawa acaranya sebelumnya kan bukan kita nih, Jak. Siapa sih? Jadi Siapa tuh? iya, jadi kita ini membajak konten kreator. Jadi kita perkenalan diri dulu. Oke, dari mulai? Dari mulai saya deh, karena sebelumnya saya udah masuk ke podcast ini sebelumnya. Oh, udah pernah. Udah pernah, iya. Berarti mana tahu dong siapa yang mengisinya? Yang mengisinya yang sebagai narasumber. Nah, kalau yang hostnya sekarang lagi ngatur kamera. Dia tampaknya sudah tidak tampak pede lagi. Sepertinya saya di belakang kamera aja gitu. Lebih baik. Lebih baik kayaknya. Kayaknya komik-komik ini memang sialan gitu. Padahal udah ini loh, maksudnya udah dikenal nih sama subscribernya dari SCK Kreator. Tapi kita perkenalan dulu deh. Ya. Dari saya dulu ya. Mulai dari Mas Men. Saya yang membajak acara ini, Mas Men, Cimeng. Dan saya Reza. Ya, gokil sekali. Dan kita akan membawakan Kita akan ngobrol-ngobrol. Iya. Bukan lagu. Mau membawakan apa? Membawakan podcast ini, Bro. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa kali ini, Ja? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan anak-anak Stand Up Indo Majalengka. Wih, mantap. Kira-kira ada di sini ada Mas Egi sama Mas Jesa. Perkenalan diri dulu silahkan. Dari mulai Egi. Ya, sampai dengan Pak Jokowi. Iya. Ini jangan dimasukin. Bercanda Pak Maruf Amin. Lagian Pak Maruf Amin emang mungkin ya nonton podcast ini. Iya. Mungkin aja. Kita share ya. Iya. Share ke Instagramnya. Ini bos dia omongin. Emang kalau nggak ada kerjanya itu disebut fitnah. Oh. Udahlah jangan bahas ini. Ya, sorry. Lanjut dulu. Ya saya hanya rakyat biasa, jangan diapa-apain. Nama. Sebelumnya nama saya Egi Helia Muspin, tergabung dalam komunitas Stand Up Majalengka sekitar setengah tahun yang lalu. Oh berarti udah setengah tahun ya? Iya, komunitas. setengah. Ya satu semester lah hitungannya. Satu semester. Iya. Oke, Mas Egi. Dan lanjut. Lanjut. Ada siapa lagi nih? Dan saya Muhammad Jasar Rezki, saya juga sama tergabung di Stand Up Indo Majalengka. Weh. Udah berapa lama? Sama kayak Egi, setengah semester. Setengah batang. Setengah tahun. Kenapa Anda nyaman-nyaman? Baru- Ngabung terus. Ya mereka ini adalah komik-komiknya dari Stand Up Indo Majalengka ya. Komik lokal dari Stand Up Indo Majalengka. Yang kebetulan komunitas Stand Up Indo Majalengka ya komiknya cuma ini aja. Enggak ada lagi. Yang satu di luar juga itu cuma Bobby. Iya. Gokil. Tapi ini kedua orang ini adalah teman-teman yang kayaknya akan meneruskan regenerasi. Wih. Iya. Jadi di Stand Up Indo Majalengka ini ada ini, Ja. Apa? Ada yang namanya setiap regenerasinya tuh ada namanya. Oh. Iya. Nah kalau ini mereka menamakan regenerasinya itu adalah generasi emas. Kenapa generasi Kita tanya langsung aja ke siapa yang mencetuskan nama generasi emas untuk generasi kalian. Sebenarnya sih tercetus generasi emas itu saya tidak tahu alasannya gitu. Tapi saya tahunya dari beliau. Emang
Itu mungkin dia bisa ngejelasin sendiri gitu. Boleh. Karena di angkatan kita ada Mas Alpi dan Mas Malik. Sebentar. Dari mana Mas Kalian dua anjing? ini nggak ada di sini. Mas Alfi siapa? Siapa dia? Mas Alfi? Jadi dia tuh salah satu komika di Majalengka juga yang punya kelebihan gitu. Dia tuh sabar orangnya. Sabar. Jadi saya tuh keren ini anak muda gitu bisa sabar Masnya sambil ngurus orang tua yang sedang stroke sambil komedi juga. Keren. Oh, Emas oh. bagi saya itu. saya simpulkan Anak gini. emas. Saya simpulkan gini. Ketika ada pepatah diam itu emas Iya. dan Alpi itu mempunyai emas yang selalu diam gitu kan. Dan Kurang lebih seperti Dan itu. tergambarkan oleh oleh dia gitu beliau. Berarti definisi emas ini dari babehnya Alfi. Iya, Wah, betul. tuh. Betul. Nah, betul ya kayak begitu ya, betul. Dan saat menggali materi saya mendapatkan emas Dari mana? Dari mana Mas? dari Gunung Ciremai. Dimaklum. Satu semester. Setengah Ini semester. kita 6 bulan ya kurang lebih setengah tahun ya satu Ya, semester di stand up Majalengka duduk di sini kayak lagi di interview apa gitu ya kayak kayak di udah sidang, kayak di sidang. gitu kayak di sidang gitu. Iya. Lu ngerokok emang di kelas? Enggak. Enggak. Kita kayak apa gitu ini? Iya. Terus ngomong naon. Lanjut. Nanti ngebahas naon. Gue kata Mas Egi lagi ya. Mantap. Ini generasi penerus. Generasi Dari penerus. stand up Majalengka yang nampaknya emang kalian juga akan menilai sendiri. Iya. Menilai sendiri. Dan memang kebetulan juga nanti nih kalau ini diuploadnya tanggal 24, Ya. mungkin ini bisa disebut promo. Karena Ya karena acaranya tanggal 25. oh ini jadi stand up Indo Majalengka akan mengadakan acara ya men ya. Iya betul Akan sekali. mengadakan acara showcase yang bertajuk Blue Night. Blue Night. Dan ya mereka ini adalah 2 dari 3 line up yang Yang akan akan tampil. mengisi Iya, yang akan mengisi acara Showcase. tersebut. acara showcase pertama dari stand up Indo Majalengka. Wih. Iya betul sekali. Ya, Acaranya betul. tanggal Tanggal 24 25. Iya. Februari 2023. Tepat malam Minggu. Tempatnya di Ruang Jenaka di depan daerah Polres ya. Cigasong, depan Labkesda. Iya, Labkes. Iya. Bisa dibeli aja dan itu bertiket Bertiket. dengan harga 20.000 sudah termasuk ini apa tuh Minum. Kopi. Minum. Include, Kopi, minum, kopi. Snack. Minum. Gratis Ya. tilang. tiket ke Madrid. Wow. Nonton Modric ya. Nonton Modric ya gocek ya. Tanda tangan Hazard. Waduh. Gokil. Ya pokoknya kalau misalkan ini akan diupload di tanggal 20 sebelum tanggal 25 ini termasuk promo. Iya. Tapi kalau udah lewat, berarti ya sudah lah. Ini tujuan kita membaca podcast ini. Iya. Tapi walaupun udah lewat gitu ya uploadnya. Karena acara ini kan tajuknya adalah showcase. Ya. Iya, karena adalah program dari komunitas stand up Indo Majalengka tersendiri Iya. yang akan diadakan 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali. Ya, Keren. betul sekali. Dan, Dan- temanya akan berubah-ubah ya. Ya, nah untuk tema kali ini adalah Blue Night. Blue Night. Nah, bisa dijelaskan nggak sih itu kenapa bisa Blue Night? Dari teman-teman atau gimana nih? Ya, Dari teman-teman, dari Egi. Karena Enggak, ini dari- yang akan dari- mengisi line up-nya. Dari tadi saya terus yang mulai bicara, tolong Jasa. Boleh Bapak Jesa yang kayak ini udah kelelahan sekali. Iya. Bapak Jesa. Silakan yang mau jawab aja. Kalau dari Blue Net sebenarnya saya kurang tahu kenapa harus Blue Net ya. Oke, oke. Anjing kenapa belum tahu? Lu di interview anjing. Kenapa belum tahu bangsat? Ngarang-ngarang kek. Ini kalau saya nyeritain nanti ketahuan kalau kita belum tahu gitu. Enggak gini. Jadi dibentuknya Blue Night itu berawalan dari awalnya Valentine. Nah, ya. gara-gara di Valentine di tanggal berapa sih Valentine? Tanggal ini 14. Nah, tanggal 4. Jadi kita ngerencanain itu di awal Februari. Ya biasalah kurang lebih. Oke, sebelumnya tunggu dulu nih. Kita kan udah tahu nih masalah acaranya. Kita lihatnya ke kamera, Boy. Jangan ke sini, Boy. Ya kan yang Ngasih tahunya ke sana, Boy. enggak kan yang nanyanya kan di sini Oh, gitu. iya. Tapi kan kita udah tahu jawabannya.
Kayaknya buat teman-teman ya belum Iya, tahu. buat teman-teman yang belum tahu silakan Nah. lihat kameranya ke sana, Bro. Sebenarnya tadi saya Ini baru shopping ya? ini baru pertama kali sih. First time. First time. Baru tapping ya. Silakan, Gi. Enggak, sebenarnya tadi ngelihat Reja mau ada punchline gitu. Wah. Nggak jadi. Senior bangsat. Jelasin. Nggak, buat teman-teman yang nonton podcast ini ya, pertanyaannya tadi kenapa Blue Night? Karena yang dari awalnya kita sudah bentuk tema Valentine dan gara-gara ngerencanainnya di awal Februari dan itu dadakan, alhasil nggak jadi, alternatifnya diganti ke Blue Night gitu. Itu sebenarnya tidak peduli penonton. tahu Valentine itu tidak jadi. Iya. Peduli Ya bodo amat gitu, yang Bodo amat, ditanyakannya bodo amat. bukan itu, Boy. Jadi yang Blue Night, Ditanyakan adalah Blue Night, kenapa Blue Night. dinamakan Blue Night dan Oh. akan ada apa aja di Blue Iya, Night ini. Kenapa kita ditolol-tololin senior ya? Bangsat, Soalnya kita kelihatan banget tololnya ya. Itu kayak ditanya ngewe itu gimana, bahasnya ngocok, Boy. Anda pengen tahu jawabannya gimana? Anda pengen tahu? Jawabannya ada nanti di malam minggu. Oh, Itu jangan bilang nanti jawabannya ada di sini ya. Ngapain podcast bangsat. Mending bikin artikel, Boy. Tidak pintar, boy. Apa ya? Lebih ke dijebak soalnya. Kalau soal tema gitu. Iya. Asli, ini kita lagi ngumpul di tempatnya Adit ya, teman. Iya. Siapa itu? Siapa? Iya, adalah senior senior stand up Majalengka. Lebih ke dijebak gitu. Oh yaudah kita Blue Night aja gini. Siapa yang mau? Nah, dia yang nunjuk duluan, saya mau. Bener, Gi. Asli Ini ini kayak bikin acaranya kayak yang gak niat, Bro. Iya, Bro. bener, Ini promosi, Bro. bener. Yang menarik, bro. Yang menarik dong. Kenapa Blue itu Night itu tidak seperti peduli apa? Adit Iya. siapa? Anjing Blue Night iya kan bahas. dicetuskannya bodo Iya, amat, bodo Boy. amat, boy. Jadi gini, Blue Night ini apa ini? Iya, Blue Night kenapa itu- Blue Night gitu. Blue Night itu pembahasannya tentang ngewe, sange, tete, ngocok, Terus birahi lah pokoknya. birahi. Betul nggak? Jadi Blue Ada Night, tambahan? Blue Night ini dipilih karena sesuatu yang tabu dan apalagi di Majalengka yang dominannya hal-hal yang tabu ini jarang dibahas. Jadi si stand up Indo Majalengka ini mengangkat sesuatu yang tabu tapi dengan gaya yang lucu. Oi. Kenapa? anjing? Susah bro kalau jawabannya sama penulis tuh sangat terangkai dengan bagus gitu ya, padahal tidak sebagus itu. Tidak, tapi keren banget. Ya intinya Emang- acara ini keren ya. Ya, jadi kita Belum, bro. mencoba jujur gitu, mencoba jujur dalam berkomedi kan. Oh iya. Oke. Apalagi dengan pengalaman saya yang minim tentang Ya. hal yang blue. Egy yang polos, belum pernah minum Silakan, alkohol. Ente jelasin apa Blue Night yang sebenarnya. Ya, dijebak anjing. Tidak ada yang bisa benar. Lain apa aja gitu. Anjing, Orang apalna aja ngajen materi nu jarorok euy. Iya. Kita disuruhnya kan gitu. Udah bahas-bahas materi yang jorok gitu. Jadi Blue Night itu apa aja? Jadi Blue Night ini adalah tadi kan salah satu tema dari showcase ya, Iya, showcase yang betul, pertama. Dan di Blue Night ini nanti akan disuguhkan, penonton itu akan disuguhkan oleh para line up sebagai stand up komedian, Iya. sebagai komika lokal, dan mereka akan membawakan materi-materi yang mungkin dirasa tabu. Dirasa tabu. Dirasa tabu dan ya cenderung kejorok lah. Kayak jokes-jokes toilet, Yes. kayak Jokes-jokes gitu-gitu. toilet. Toto. Porno. Seks dan 18 plus lah. yang blue pokoknya blue Chelsea. Kalau sakit gigi ya. nah bulau Pulau. Iya. dan nanti juga akan dimeriahkan oleh teman-teman podcast yang podcast dadakan. podcast dadakan dan Tiba-tiba teman-teman podcast. dadakan. Iya, yang isi podcastnya ada akan ada Mas Men. ya Aing sendiri. Sebenarnya Aing sendiri ya. Ini acara aduh. Akan ada Mas Ada Men. siapa lagi? Dan juga nanti akan ada Sena. Sena ya. Ya. Oh, ya. Sena Pokoknya siapa? Ini adalah produk lokal dari Stand up Indo. para komika stand up Indo Majalengka. Oke, oke. Dan satu lagi Nah, ada nanti akan ada yang ngisi podcast ini tidak hanya Sena dan
Iya. Mas Men aja ya. Iya betul Nanti sekali. akan ada LC. LC, tapi rahasia. dong. LC Pokoknya kalau dong. pengen tahu silahkan langsung nonton aja. Ada LC. Pesan tiketnya di akun Stand Up Indo Majalengka, Yes, langsung LC hubungi tenan. siapa yang tertera di sana. Ya. Betul sekali ya. Lupa ya. Pokoknya nanti cek posternya atau di informasi selanjutnya di akun Oke. Instagram lebih lengkapnya. Iya betul Akun sekali. Instagram. Nah, selanjutnya adalah di Blue Night ini kan akan bahas-bahas tentang suatu hal yang tabu kayak jorok, kayak tadi jokes-jokes toilet. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih, bukan bakal ngobrol, dari tadi udah ngobrol. Ngobrol. Tadi udah ngobrol. Saya pengen tahu kira-kira bahas apa aja sih? Ya, enggak semua, sebagian. Dari personal ya? Iya, dari personal. line up-nya ya, masing-masing Ya. line up-nya ini Iya, kayaknya betul sekali. memandang hal yang tabu itu apa sih gitu ya? Iya, seperti apa? Dan akan menyuguhkan seperti apa gitu penampilan dari mereka. Iya betul sekali. Dicoba diceritakan dulu di sini, barangkali ada yang ya teman-teman yang di rumah tertarik, pasti Betul. tertarik lah ya sama Iya. mereka ini Gokil. Harus sih, harus. dari mukanya aja sangean bro. Emang iya, Jis? Tapi mau kondom. Iya. Emang gokil. sange, emang sange. Soalnya mereka ini adalah orang-orang yang rajin buat latihan open mic. Iya. Dan betul. materi-materi mereka ini sudah dilatih untuk beberapa panggung. Panggung. Panggung ya Udah udah beberapa kali. udah panggung. oke lah ya. Nampaknya mereka udah sangat siap gitu. Makanya kita gunakan mereka untuk Tempur. di Blue Night nanti. Iya menjadi korban. Demi pundi-pundi. Menjadi korban. Percobaan. Ya Mas Jas, anjing iya bridgingnya gokil bisa nih. Langsung Mas Jas gitu. Kira-kira di Blue Night nanti Mas Jasa akan bahas apa aja kira-kira nih Mas Jas yang katanya materinya bakal tabu, mungkin sebagian dari ini materinya kisi-kisinya aja deh. Karena saya ini suka naik gunung, mungkin saya akan membahas tentang hal-hal yang di gunung, hal-hal gunung, terus menjadi seorang relawan. Kan di tempat relawan juga bukan cuman hanya tentang pengungsian gitu, ada Ya, hal-hal iya. yang kayak sanitasi lain-lain Wah, gitu kan. Di sangat gunung. menarik Kayak sekali. berat banget ya Seorang pembahasan. relawan akan membahas tentang sanitasi. Iya, karena ya akan dibongkar lah, ternyata di tempat pengungsian juga ada hal-hal yang 18 plus dan lain-lainnya. Anjir. Seperti jual beli anak. Ada opsi ya. Ada opsi lanjut. Jual beli anak 18 plus. Kan dan menjawab respon, kalau misalkan kan saya suka naik gunung dan banyak orang-orang yang pengen naik gunung tuh pertanyaannya yang aneh-aneh gitu. Dan bagi saya itu tabu dan lucu gitu pertanyaannya. Seputar-seputar itulah. Karena Mas Desa ini adalah seorang guide gunung. Apa? Porter. Apa namanya? Porter ya? Rank hopper. Guide. Ranger. Ranger. Oh, Ranger. Bro, aduh, biasa banget deh. Iya bro. Kali. Aduh. Ini ada kamera. Panik. Ya, kita Ranger, kelihatan seorang tolong. ranger dari jalur pendakian Apuy ya. Gunung Ciremai. Di Gunung Gunung Ciremai. Ciremai. Jalur pendakian Apuy. TNGC bro. Oh, Bukan TNG. TNG sih, bukan. Jadi, Bukan katanya bukan. Apa? Aktivis sama. Main-main TNG. Bukan TNGC terus. pembela ini ya, Emang cendol masyarakat. Oke bisa. Cendol dawet. Pecinta nasi jamblang. Mungkin nanti Mas Jasa bakal bahas tentang apa aja hal-hal tabu yang tadi akan diceritakan tuh kayak Ya. naik gunung tuh gimana gitu. Apakah mungkin pengalaman juga, kan dia suka nganter-nganter ini ya tamu. Mungkin dari luar Majalengka atau dari mana, mungkin pengalamannya pernah ada tamu yang nakal gitu, Ya. kayak tiba-tiba berak di tenda. Ya, benar-benar. Iya. Pernah nggak sih ada pengalaman yang aneh gitu kayak lagi mendaki gunung? Mas Jess? Ada yang ambeien terus kambuh ambeiannya, darah kemana-mana. Iya, Ambo. Itu ambil Ada ngapain lagi. naik gunung anjing? Bentar ya, Serius, ambilnya tuh serius. solusinya gimana gitu? Ayo nggak tahu soalnya. Ih, menarik sih. Untuk apa? Menyembuhkannya atau pertolongan pertamanya gitu. Untuk pertolongan pertama saya sebenarnya belum belajar, tapi
paling tidak dibersihkan dulu. Wah, berarti memang Enggak, si darahnya disedot lintah. Si darahnya sedot lintah. Banyak itu banyak. Darah apa ini? Ya, termasuk- Darah ambeien anjing. Ya termasuk kayak boker di gunung itu kayak gimana, terus tentang mitos-mitos yang aneh lah gitu yang gak masuk akal, kayak gak boleh kencing ke tanah. Oh, bukan. Masa harus ke langit kencing? Oh, itu nggak boleh emang bener. Ya ada mitos seperti itu dan Oh. saya mungkin akan bahas itu. oh iya ya ambeien anjir bro. Kalau ambeien ke gunung naik gunungnya masih bawa sebatu aja yang dicepok gitu. Ini kan permasalahan dari ambien emang mempengaruhi buat naik gunung. Performa. Ya jelas lah kalau misal nggak bisa duduk, Kan capek. kalau misalkan pecah sampai ini. Terus si orangnya gimana tuh? Handstand bro. Sikap lilin ya. Guru guys, ayo. Guru guys. Ya seputar-seputar gitulah. Iya. Guru guys, naik gunung Ciremai gokil bro. Ya jadi bro handstand aneh banget bro. Ditanya kenapa gitu ambeien. Guru gaya Ini emang pernah menangani ambien gitu. Pernah. Apa lagi? Terus kayak nggak bisa kencing. Hah? Iya kan ada Di deh. batu. Nggak tahu yang jarihan mencet langsung ya. Jarihan. Jarihan. Nggak bisa Kalau kencing. kata bahasa Sunda jejeng jarihan. Terus solusinya? Solusinya ditekan bagian perutnya. Duar. Dengarkan. Nggak ada solusinya emang itu mah dibiarkan saja sampai hamil. Sampai meledak. Meledak. Ya seputar pengalaman yang sedikit jorok gitu kan. Jeng Tapi jari emang terjadi di gunung. Meledak. Kira-kira di gunung pernah ini nggak pernah ngalamin ngeliat atau pernah Mas Jasa sendiri atau misalkan Mas Jasa sendiri gitu ngalamin ada yang melakukan ngewe nggak? Si anjing. Kalau ngewe nggak usah gini ya. Iya udah. Kenapa harus pakai simbol? kan Gini dong, gini dong. Kenapa? Ini kan udah to the point nih. Iya. Udah to the point nih, kenapa harus pakai gini? Ya, ya pernah kayak gitu nggak Mas Jasa? Ya untuk kegiatan nyewe sendiri di gunung Anjing. dibiasakan untuk Blue Night. Iya, biasa dulu. Ya. Karena di jangan kaget kalau misalkan di Blue Night nanti pembahasannya akan tiba-tiba ngewe, Iya. ngentot kayak gitu-gitu ya. Kontol. Ya, Kontol. 18 plus lah. Kalau di sana justru kalau ngomong apen nggak boleh ya. Nggak boleh. Cicit. Terlalu titit. lembut. Lebih itu Itu enggak apa-apa. Iya betul. Iya. bawa. Pepeng. Oh, bro. Oh, ya. Iya. Bawa dong. Bawa dong. Pernah ngalamin kayak gitu-gitu nggak? Kalau untuk melihat sendiri belum pernah. Hmm. Tapi kalau ada bayangan di tenda kayak wayang sering. Kayak wayang kulit, Wayang kulit ya di tenda. Anjir. Sering banyak terjadi itu. kayak wayang kulit lagi perang. Iya, kalau lagi perang. Dan biasanya kalau misalkan mereka putar musik itu tidak pernah pindah. Musiknya yang itu Yang terus. itu terus. Oh, Iya. Itu musiknya apa Mas Desa? Soundtrack tergantung selera. Biasanya apa? Biasanya apa tuh kalau buat ngiringin kayak begitu? Anjing. Lirik lagu apa yang nyanyikan dia. Untuk Pak John. Apa ya bisa? Iya ya. Anjing. Dalam hatiku lagu-lagu cuma senja, satu. lagu-lagu senja biasanya lagu-lagu senja. Oh. Lagu senja bikin sange kali ya. Oh, iya. Lagu-lagu Amigdala. Nah, gitu. Amigdala, Nadine. Sakarat Kanjut, Oh, Metalhead. Komang. Ini Komang. enggak apa? Tapi ada yang pernah nyanyiin lagu Komeng. Wah. Karena nggak mungkin ya maksudnya kalau misalkan lagi berhubungan kayak gitu apalagi di gunung ya nggak mungkin lagunya rungkat. Runtah. Iya kali itu. Anjing nggak enak bro kecuali memang temponya lagi kenceng-kencengnya. Kalau temponya kenceng berem. Jadi oke. Berem. Dua kali. Di FF. Benar. Tapi emang itu benar maksudnya tuh diputar lagu-lagu senja gitu. Emang kayak gitu kejadiannya pasti lagunya udah pernah ganti gitu.
Dan terus berulang. Volumenya full. Volume ya biar tidak terdengar yang kemarin. Tapi itu memang ini sih kalaupun misalkan memang nggak ada lagu ya di gunung tuh kan udah mah itu di tenda terus bayangannya kayak wayang. Dan di gunung tuh biasanya ada suara gamelan ya. Ya. Maksudnya kayak Oh, mitos-mitosnya suka ada sih, ya. Suara gamelan. Dan mitos-mitos di gunung tuh ada katanya kalau misalkan berhubungan ngentot di sana Ngewe dong. katanya mitosnya bakal Gancet. Itu bener nggak sih Mas Iza? Ada yang maksudnya ada pernah kejadian iya, pernah. atau enggak gitu? Kalau yang ganjet mah belum pernah. Tapi ada yang ini, ada yang apa? Ada yang pongpet tuh. Wah, Bentar dulu. Ini kejadian benar. Ini lebih serem mana nih antara orang Semarang. Jadi wah. tidak bisa BAB jadi akhirnya. Oh. Dan emang kejadian serius, tidak bisa BAB. Udah tak pundung. Di sini teh. cagerna ada harga Ada rambutan yang gesek-gesekan. Ya emang dan sembuhnya sama kuncen di sekitaran Gunung Ciremai. Diapain? Itu dia apa? Yang ditiup. Nah, buka atuhnya dirojok. Dari gedang. Enggak kali bisa mual. Udah dicabut leget dah aja. Leget. Orang Semarang. Cewek. Dan Laki-laki yang laki-laki. enggak, dan itu bener dia lagi gitu. Ya, yang enggak Enggak, tahu lah. maksudnya itu tahu habis gitunya emang dia ngaku apa gimana? Ya balik lagi ngaku ngobrol. Oh, Balik balik lagi. Oh. Sudah pulang. Balik lagi ke Ya. Oh. Tapi Oh, udah pulang ke Semarang tapi belum berak juga. Ya benar. kenapa dia nggak lari ke dokter ya? Belum berak gitu. Emang kata dokternya tidak ada indikasi Sampai sekarang. kesehatan. Oh. Itu bahaya di gunung ulang entot. Tapi setelah dia pulang, Enggak, Nah, ini baru ini baru kita harus tahu dulu nih. Yang nggak bisa beraknya perempuan. yang laki-laki, Cowok. yang laki-lakinya. Cowok. Yang laki-lakinya. Itu mainnya sama laki-laki lagi. Apa gimana? Iya, tinggalan. ada kenalan. Ketempelan getah jamuju. Kita sukun. Teuing. Tangkal gede aja. Tangkal gede gitu. Jamu. Kita emang Kita biasa pakai nongkrong monyet. Nongkrong monyet, nongkrongnya di pohon jamuju. yang nu gancet macam pernah tapi pernah kejadian kaos gitu. Oh, jadi si orangnya ngaku abis pulang dari Semarang. Pulang dulu ke rumah terus Balik lagi ke Mas, Majalengka. Udah. kayak Itu- ke dokter mungkin kayak ke dokter terus balik lagi minta Oh. obat, minta air, minta dijampean gitu. Dan waras. Apalagi kan di Semarang ada Ponari, Pak. Ada ponari. Mbak, Ponari udah nggak main begituan ya? Batu napepes. Ponari kalau yang berak enggak. Jadi walaupun emang solusi nanahan berak teh kudu pakai batu ya. Enggak, justru kalau Selalu. ponari malah gak berak. Bawa batu. betul. Aduh. Boleh. Solusi Ya. Malah ketahan anjir, malah ketahan. Terus solusinya pulang ke Apuy. Jadi minta ya orang lu bisa meureun lah gitu. Sesuai kepercayaan itu makanya. Enggak, waktu di Semarang waktu balik ke Semarang Iya. dia udah bisa berak enggak? Belum. Itu berapa hari kata? Berapa hari? Selang 5 hari gitu. Set, selang 5 anjing hari. 5 hari, Cuk. Hari anjing. Terus Nanti sekali berak, ngajen, Bro. sekali berak anjing. Jadi Wow. pakai tenaga dalam biasa, Bro. Kasiksa, Pak. Kasiksa. Kasiksa. Jadi kudu disemangatan. Kata Bang Andi Bakri mah beraknya kalau disemangat semangat. Yang ngebahas seputar itulah kejadian sama pengalaman yang sedikit jorok ya, tabu lah untuk diceritakan ke halayak umum. Nah, itu cerita-cerita dari Mas Jesa ya, yang akan diceritakan nanti di acara Showcase Blue Night. Menarik sekali ya. Jadi, Itu baru sebagian dari materinya Mas Jesa. Ini sangat menarik, baru sebagian aja seru, men. Ke Semarang 5 hari nggak berak, Bro. Tapi nanti ke Blue Night itu dibawa orang Semarang. Enggak, tapi dukun anu ngubarana. Ya. Boleh. Aduh, ponarinya. Ayo, Sebagai saksi mata, Pak, itu, Pak. Saksi mata, boleh. Orang apa ya? Si Duk Apa ya? babakan kaler.
Oh, Di mana? boleh. Nyata lah Arga Mukti lah wilayah dinya tapi tak apal saya nugaran. Pasti boy jadinya boy. Heeh. Aya nu bisa nyarang. Nyarang. Bisa. Ilmu-ilmu apa tuh? Ilmu iya fisika. Eta baheula manehna iya. Budak IPS anu iya. Jurusan. Ayo kieu teh apa ya? Jadi gitu nah, jadi gitu. Oh, eta teh siga anu asup IPA dipaksa ku indung. Aduh. Sebenarnya saya adalah makhluk sosial dengan Yang seputar gitulah. gokil sekali bro itu baru dari Mas Jasa dan baru sebagian dari materi sangat menarik sekali Gokil. gokil Nanti akan dibawakan berarti itu di Tidak. itu Tidak. itu baru Tapi ada sebagian ya ada sebagian yang akan dibawakan ya Tidak. Terus kenapa Lu tadi lagi lu ngejerit anjing. Bangsat. Dibawakan. bangsat tidak Dibawakan lah demi komedi. oh, iya. Itu baru sebagian Enggak emang dibawakan itu dibawakan. Oke, Jadi baik. ya. Keren. Aja dari mulai Ponari. Soalnya itu ya Ponari kalau misalkan jijik juga gitu apa pasien-pasien yang lain batunya kan buat yang lain juga gitu. Itu Iya. emang Ponari beberapa loba. Iya. Ponari nyembuhinnya kita bawa air dicelupin batunya gitu. Iya kalau ya nanti kan kalau nggak bisa berak di Solo. Bebas kan. Sok. Jadi Jas. ini dia datang kenapa? Susah berak. Sini. Nih. Begini. Lu Cuk. Ntar habis Tapi si batunya nggak cuma batu. Dikasih ini kayak tombak. Oh, dirunci. Iya, dirunci. Dikasih bambu. Luka dong. Luka. biar lukanya luka. Lain mampet di luka. Ya, biar lukanya luka dokter. Menimbulkan penyakit yang baru. Yang- penyakit yang baru. yang penting sobek. Iya. Skip lah. Aduh. Jorok lah, skip lah, jorok. Jorok bro. Nari lah, jorok. Jadi jangan ada yang berobat ke Ponari. Bisa jorok aja. Ini betul jijik banget ya. Pantesan sekarang nggak laku. Sekarang udah besar, Pak. Ponari, Pak. Kan ya udah enggak kan ya? Udah lama enggak kan? Dia udah mulai sadar tuh. Mulai sadar. Sadar apa emang di demo sama dokter-dokter sih? Yang mulai sadar sih sebenarnya ininya pasien. Ternyata saya enggak maksudnya bukan Ponari masih berharap. Menunggu anjing. Saya belum pernah jaya dengan batu ini. pernah jaya Sekarang pada pada masa. kemana? Terjebak masa lalu. Iya. Terjebak masa lalu. Iya makanya agak gimana? Saya sempat lihat beritanya gitu bahwa Ponari merindukan kejayaannya. Wih. Kenapa pas Ponari? Anjing aneh banget tiba-tiba ke Ponari. Dan itu adalah dari jasa itu ya. iya itu anjing sangat menarik bro dari jasa bro. Kita ke Mas Egi deh. Mas Egi ini Mas latar belakangnya latar apa? belakangnya sebagai Ini dia adalah ini tinggal di sebuah desa yang di situ banyak sekali ini kalau biasanya di pedesaan itu banyaknya apa ya? petani. Iya, di sana tuh banyak musolanya. Tajung. Ya, Musola. Musola. Alias tajung tempat beribadahnya. Iya. Jadi kita langsung tanya aja nih si Mas Egi kita ceritain gimana sih Mas Egi. Terus dia juga adalah seorang yang karunghal. Karunghal itu jadi kapiheulaan. Ketinggalin jaya. Oh, dilangkahin. Dia langkahin sama iya, Adiknya. jadi dia tidur terus dilangkahin sama adiknya. Iya. Terus lompatan kita gitu. Iya. Terus saya bangun. Sekali lagi. terus. Nambah nyawa. Oke, Egi. Silakan Gi, ceritakan Gi. Nanti di bulan nanti akan bahas apa aja Gi kira-kira Gi? Berawal dari background saya yang berasal dari desa religius, ini benar-benar sangat tabu
tentang materi blue ini benar-benar sangat tabu bagi saya gitu. Sangat bertabrakan gitu ya. Iya, sangat bertabrakan ya. Dengan kebiasaan yang ada. Nah, di kita. itu. Jadi saya akan bercerita tentang saya yang polos dan tolol ini bercerita tentang pengalaman ya dengan minimnya pengalaman yang blue gitu. Jadi bakal ada sebuah kejutan-kejutan yang saya akan bawakan yang sebenarnya ini juga baru pertama kali gitu saya bawain gitu. Jadi nulis materinya pun Kejutan. sangat-sangat energi. iya, betul. Iya, kejutan. Di kampung religi tuh maksudnya jadi apa? Nggak ada kegiatan ngewe gitu apa gimana? Oh, enggak. Nggak ada. Enggak ngapain di kampung religi kita ngewe gitu ngapain? Ya maksudnya apakah di sana tuh melarang ngewe terang-terangan? Oh iya. Jelas. Jawabnya Jelas. iya. Jelas. Di kampung- Saya nggak nemu maksud arahnya kemana ini. Ya, maksudnya ada apa gitu Hubungannya Oh. hubungannya antara seperti desa apa? desa religi Enggak dengan- gini. dengan hal-hal yang tabunya gimana nih? Maksudnya ada aturan-aturan tertentu kah di desa religi ini kayak gimana gitu? Mungkin lebih ke dari personalnya saya gitu kan, dari personal dari yang berangkat dari sebuah desa yang religi, yang menurut saya orang bilang kontol aja itu dusun gitu. Oh, pamali. Nah, gitu. iya haram. orang bilang kontol itu digaplok sama emak gitu kan. Kalau kanjut boleh. Ya gitu. Namanya Kanjut kecet boleh, gitu. kanjut. Gitu. Jadi Apa ya? Enggak, Kalau kalau bodoh aja itu ya kamu. Bodoh aja itu ya kamu, Pak. Kontol sih lanjut satu. iya jadi arek kontol mah nu ieu nu ngaceng. Kabur kajut. Kanjut mah nu leuleus. Lamun Gitu. iya, lamun pepeng. Eta karek nyaho ya? Ayo kerja. Aing ge ngarang sih. Informasi ya kira di sawah. gitu sih mungkin lebih ke personalnya saya yang berangkat dari desa religi membahas sebuah bisa dibilang ini enggak sih maksudnya yang blue itu kategorinya bukan kategori apa seks apa gimana ya? Ya, Oh mungkin Eh, jadi karena Egi ini tinggal di sebuah kampung yang religi gitu. Iya. Jadi banyak sekali larangan-larangan atau pamali gitu. Iya, Jadi lebih kalau misalkan mau bermaksiat iya, itu di luar desa. jelas. Jelas. Oh. Jelas. Itu dong, Jelas. Min. Bager di lembur. Desa. Alah. Di desa itu. Apalagi kalau di jam bukan di jam di bulan Ramadan kan taraweh tuh. Kita susah kalau malam mau maksiat gitu. Soalnya Suara sholat dari mana-mana gitu kan. Suara sholat. Ada kan kalau taraweh kan masuk toa suaranya kan. Kretek abang. Kan ada suaranya, cuy. Iya. Suara Iya. Suara ininya ya, suara Makanya ininya ini gitu. materinya benar-benar tabu buat saya. Dan eksplisit. Iya. keren. Mungkin ini ya apa karena Egi juga belum pernah melakukan hal itu gitu karena belum Iya, dengan- berpasangan iya. kan belum pernah dan emang pure tinggal di desa itu aja kan ya Iya. belum pernah merantau ke tempat-tempat kota-kota lain. Oh, gitu. pernah dong. Oh, pernah. Nah, justru dengan pengalaman di luar itu, saya yang bakal mengkomparkan gitu. Di kampung saya oke. ini kenapa kok di Kebiasaan di desa itu Iya, seperti di gitu. tempat lain gitu ya. Heeh. Oke. kenapa orang-orang ingin masuk neraka gitu. Oh, Bukan Jadi ingin. kebebasan di luar kota itu tidak bisa didapatkan di Iya. religi itu. Iya. berarti. Kenapa ketika saya ngerantau gitu ngerasa kenapa neraka itu menyenangkan gitu. Marketing ya. Oh itu tuh di desa religi itu ada Yusuf Mansur. Apa gimana? Di desa religi Lebih enggak ada Opik. bukan Yusuf Mansur sih, ada Yusuf Kunculung namanya. Nah, itu di toko elektronik. Peri elektronik teman-teman. juga ya. Sama Yusuf listrik. Makanya sangat tabu lah buat saya. Bukan kripto. Tabu. Sabu. Nanti akan mengonverkan maksudnya Iya. mengonverkan antara kehidupan di luar kota gitu ya. Iya, lebih ke iya begitu. Terus lebih menceritakan kenapa orang-orang dengan mudahnya menceritakan pengalaman seksnya gitu. Oh iya. Banyak orang-orang yang cerita ke saya gitu kan pengalaman seksnya begini gitu. Ada yang